Halo semua, kali ini kami akan menjelaskan mengenai skenario purchase. Nah, kami berasal dari kelompok 9. Nah, anggota dari kelompok 9 itu terdiri dari Dea Miranda dengan CP046, kemudian ada Dea Rawya dengan CP049, kemudian ada saya sendiri, Igede Carlo Krisnandaka Agastya dengan CP063, kemudian ada Mufli Apriliansyah dengan CP074, dan ada Salsabila dengan CP102. Nah, skenario purchase. Kenapa skenario purchase harus dilakukan? Nah, tujuannya adalah supaya kita dapat memahami bagaimana proses bisnis yang terjadi khususnya di dalam purchase pada suatu perusahaan. Nah, untuk bagian import datanya, di sini ada 5 user yang terdiri dari CP063 Mitchell, CP049 Henry, CP046 Pasha, CP102 Biru, dan CP074 Azam. Di mana ini email loginnya, kemudian ada passwordnya, kemudian role setiap akses dari usernya, kemudian ada job desk dari masing-masing usernya. Nah, sedangkan di sini ada security matrixnya, di mana sebagai batasan-batasan akses yang dimiliki oleh setiap usernya, di mana Mitchell sebagai accounting advisor, inventory administrator, dan purchase user. Kemudian Henry sebagai accounting advisor, Pasanya sebagai inventory administrator, Birunya sebagai purchase user, dan Azamnya sebagai administrator. Kemudian ada vendor. Nah, pembuatan vendor ini akan dibuat oleh saya sendiri, yaitu sebagai ID, di mana company name-nya dengan nama PT Cactus Berduri dan dengan address 1 dan address 2 dari Jalan Gurun dan Jalan Savana. Kemudian berasal dari country Indonesia dengan state-nya Jawa Timur, city-nya Medan. Kemudian ada phone dan mobile-nya ini, emailnya ada ini, dengan website-nya ini. Kemudian ada RFQ-nya dengan vendornya PT Cactus Berduri, order deadline-nya 3 Mei 2023 dengan expected arrival produknya dari 25 Mei 2023. Dan di sini ada produk yang akan nantinya dipesan, yakni seragam kantor dengan sebanyak 30 buah dengan unit price-nya 50.000 satunya. Namun di sini akan ada permintaan diskon sebanyak 10% dengan tidak menerima pajak dan menjadi subtotalnya 135.000. Nah, untuk proses skenario purchase saya akan langsung saja mempraktekannya, yang dimulai dari role IT itu sendiri, ya, ini akan diperankan oleh saya. Nah, di sini saya telah melakukan login pada akun CP063 Michelle, yang dimana adalah role-nya ada sebagai IT. Nah, pertama-tama kita melakukan manage user, yang dimana melakukan penginputan data pada user. Nah, untuk membuat user baru, kita tinggal klik new, kemudian kita membuat user terbarunya. Nah, pada kasus ini saya telah membuat usernya. Kenapa saya menginputkan kode 9 sini? Karena identitas 9 ini dengan login 9, Henry 9 seperti ini adalah identitas kelompok saya. Nah, di sini saya setelah melakukan import data user dan setelah membuat usernya. Di sini seperti Pasha dengan hak akses inventory sebagai administrator, kemudian terdapat Azam juga, yang dimana hak aksesnya adalah sebagai administrator. Nah, itu ketika sudah membuat user-usernya, nanti peran dari masing-masing user akan dapat melakukan login seperti itu dengan menggunakan akun yang telah dibuatkan oleh IT. Kemudian selain itu, tugas IT adalah membuat vendor, dimana kita bisa menuju purchase, kemudian menuju orders, kemudian pilih vendors. Nah, di sini kita bisa membuat new vendors new. Namun di sini saya telah membuat vendornya, yakni PT Cactus Berduri. Nah, di sini ada addressnya sudah saya inputkan, kemudian ada kota dengan country, ada phone, ada mobile phone-nya juga, ada email dan website. Jika sudah, kita dapat mengklik save untuk membuatnya. Nah, selain itu, tugas IT juga melakukan konfigurasi settings pada amount approval, yang mana purchase order approval-nya di set amount-nya sebanyak Rp1.000, karena itu merupakan ketentuan dari tugas yang telah diberikan.
Nah, jika sudah, kita bisa melakukan pencet save ini. Nah, sekian penugasan dari role ID yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya user CP102 biru berperan sebagai staff purchase. Tugas saya di sini adalah membuat RFQ dengan diskon. Berikut ini adalah skenario yang telah dibuat. Saya di sini akan memasukkan data-data yang ada pada skenario ke dalam Odoo. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu Odoo dan login sesuai dengan akun yang telah dibuat oleh tim IT. Kemudian, kita buka modul purchase di sini, klik new, kemudian isi vendor sesuai dengan skenario yang ada. Skenario di sini adalah vendornya PT Kaktus Berduri. Kemudian order deadline-nya ada pada bulan Mei tanggal 3. Kemudian expect arrival-nya tanggal 25 bulan Mei. Ya, kemudian isi atau tambahkan produknya. Produk di sini adalah seragam kantor. Kuantitinya adalah 30. Unitnya lead price-nya 50.000 dengan diskon 10% tanpa tax atau pajak. Kemudian kita langsung saja klik confirm order. Ya. Sudah jadi. Langsung chat ke Azam. Sebagai manajer purchase. Azam, tolong validate RFQ nomor, kemudian kirim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azam sebagai purchase administrator. Baik, perkenalkan nama saya Mufli Apriliansyah. Pada tugas skenario purchase ini saya berperan sebagai Azam, yaitu manajer purchase yang bertugas untuk validate review atau request for quotation. Nah, lalu selanjutnya Azam membuat bill. Nah, pertama kita beralih ke modul purchase dengan klik home menu. Lalu kita klik purchase. Lalu selanjutnya kita klik purchase order dengan nomor dengan nomor akhir 53. Selanjutnya, berhubung saya sudah mengupload purchase order ini pada tanggal 14 bulan April jam
setengah 9 tadi. Lalu selanjutnya kita create bill. Oke, pada tampilan ini ada informasi user error. Nah, kita diharuskan terlebih dahulu untuk menghubungi manajer inventory, yaitu Pasha, lalu memberitahukannya, sorry ini ada kesalahan, kita kirimkan pesan kembali, Pasha tolong validate P0053. Oke, kita kirim. Lalu kita menunggu informasi dari Pasha sebagai manajer inventory. Baik, selanjutnya di sini perkenalkan sebelumnya, nama saya Demiranda, saya dari IP 046. Di sini saya berperan sebagai inventory administrator dengan job desk validate atau approve warehouse in. Nah, langsung saja kita ke modul UDO. Pada modul UDO ini saya sudah mendapatkan chat dari Azam untuk nge-validate pada P0053. Langsung saja di sini kita untuk melakukan validasi, kita ke ke menu, lalu ke inventory. Kemudian kita ke delivery order. Lalu di sini kita hilangkan saja. Nah, di sini kita pilih group by. Kemudian kita sort dokumen. Seperti tadi yang dibilang untuk P0053. Bentar, kita cari. Lalu kita klik. Nah, di sini caranya kita tinggal samakan demand-nya, di mana demand-nya ini 30. Nah, jika sudah terisi, selanjutnya kita nge-validate. Oke, jika sudah, kita konfirmasi ke manajer purchase tadi dengan cara memberitahunya ke chat. Saya screenshot terlebih dahulu. Kita ke menu discuss. Lalu kita chat untuk Azam. Di sini kita bilang saya sudah memvalidasi pesanan P0053. Oke, sepakan bukti lalu kita send kepada manajer purchase. Maka di sini akan dilanjutkan oleh manajer purchase. Saya alihkan kepada manajer purchase. Setelah mengabarkan ke pihak manajer inventory untuk approval quote RFQ-nya, setelahnya kita mendapatkan pesan dari Pasha selaku manajer inventory. Oke, di sini ada pesan, saya sudah memvalidasi pesanan nomor P00053 dengan buktinya, lalu
Saya tadi membalasnya dengan kalimat baik, terima kasih. Selanjutnya untuk membuat bill, kita bisa beralih ke tampilan modul purchase. Selanjutnya mencari purchase order dengan nomor P0053. Setelahnya kita dapat klik create bill. Nah, pada draft vendor bill ini kita dapat memasukkan bill date-nya sekarang aja tanggal 17. Oke. Bila sudah, kita langsung save aja. Setelahnya kita dapat mengabarkan kepada Henry selaku manajer finance atau manajer keuangan. Oh, Henry, sorry. Oke, sudah. Baik, selanjutnya adalah role manager finance, yang dimana akan diperankan oleh saya sendiri, CP049 Dea Rawia. Terlihat di layar tersebut sudah masuk ke dalam database-nya Henry sebagai manager finance. Langsung saja kita membuka chatbox yang dari manager inventory untuk mengirimkan atau approval draft P0053. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam modul accounting. Lalu kita buka vendor, lalu klik bills. Kita search aja P0053. Di sini dapat dilihat terdapat draft vendor bill atas pembelian seragam karyawan atau seragam kantor kepada PT Kaktus Berduri sebesar 1.350.000. Lalu di sini peran saya sebagai manajer accounting akan membayar bill tersebut dengan cara langsung saja mengkonfirmasi. Lalu tampillah sebuah halaman register payment. Pastikan terlebih dahulu bahwa data-data yang akan diisi sudah benar. Lalu kita mengubah metode pembayarannya melalui cash, lalu create payment. Maka di sini bill yang telah diberikan sudah terbayar oleh perusahaan. Setelah itu dapat kita cek di daftar bill bahwa pesanan kita sudah terbayar, yang dimana tadi terdapat status not paid menjadi status paid. Setelah memastikan pembayaran telah selesai, saya langsung saja mengkonfirmasi kepada manajer inventory bahwa saya telah melakukan pembayaran. Berikut adalah job desk saya sebagai manajer accounting.
dan sekaligus adalah langkah terakhir dalam video skenario purchase. Maka akan saya akhiri video kita pada kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon diperbaiki dan dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.